Aisyah Anisa adalah mualaf asal Kolombia yang mengalami penderitaan berat. Bagaimana tidak, Aisyah Anisa ditinggal suami kawin lagi, sedangkan sang anak sedang mengalami lumpuh. Aisyah Anisa sebenarnya bukan nama aslinya. Nama itu baru dia pakai 20 tahun silam. Semenjak dia memutuskan untuk masuk Islam. Di negara asalnya dan dokumen imigrasi, nama Marta Eugenia Rojas Avila masih menjadi identitasnya. Dia juga masih berstatus warga negara asing. Dia pun lebih senang dipanggil Anisa. Nama itu diberikan oleh seseorang yang mengislamkannya saat ia tinggal di Bandung beberapa tahun lalu. Pada awalnya, Anisa enggan membuka diri. Dia masih belum terbiasa dengan media. Namun, lama-kelamaan sikapnya mulai mencair. Berkat Nuh, Ketua RT Februari 04 Curug Mekar yang mau meyakinkannya. Nuh kebetulan salah satu orang yang dekat dengan Anisa. Hal pertama yang Anisa sampaikan adalah tentang kondisi anak sematawayangnya Raisah. Dara 20 tahun itu lumpuh. Tak bisa berjalan atau sekedar duduk. Sebagian organnya tidak berfungsi dengan baik akibat stroke. Bagian leher bengkak. Sementara kakinya terlihat seperti bekas luka lebam akut. Terlihat jelas bekas-bekas luka lebam berwarna merah di kaki kanan dan kiri. Rupanya, bekas luka itu sudah lama ada. Dari balik luka inilah, Anisa mulai terbuka. 20 tahun lalu saya berlayar dengan kapal pesiar dari Amerika. Di sana, saya bertemu seseorang yang kemudian menikah dengan saya. Saya dibawa ke Indonesia. Saya masuk Islam dan menikah dengannya. Saya tinggal di sebuah daerah yang jauh dari sini, kata Anisa. Dari caranya berbicara, Anisa tampak mahir berbahasa Indonesia. Ia paham semua tutur kata yang ditanyakan. Ia pun tak canggung berbicara bahasa Indonesia dengan siapapun. Hanya saja, lidahnya sebagai orang asing tak bisa disembunyikan. Setiap kata yang diucap masih terasa logat Inggris versi British. Dia menjelaskan saat pertama menginjakan kaki di Indonesia semua baik-baik saja. Dia tinggal bersama suaminya di Bandung. Bahagia. Mereka pun dikarunia anak. Yakni, Raisah. Dia lahir dalam keadaan normal. Cantik, perpaduan Sunda Kolombia. Meski lebih banyak Kolombianya. Namun, lanjut Anisa petaka itu bermula ketika suaminya memutuskan menikah lagi yang tak lain adalah pembantunya sendiri. Itulah yang membuat saya terpukul. Saya kemudian lebih memilih keluar dari rumah dan meninggalkan Bandung, beber dia. Di masa-masa pelarian ini, Anisa merasakan berbagai persoalan hidup. Ia pernah mendekam di balik jeruji lapas Paledang selama 3 bulan. Hingga pernah tinggal dan hidup 5 bulan di tempat pemakaman umum, daerah Jakarta. Namun, di masa-masa pengembaraan itu, ia tetap memilih Bogor sebagai tempat singgah dan muara akhir perlindungan. Saya makan apa saja. Yang penting halal, ucapnya. Kurang lebih selama setahun dia hidup tak pasti. Pindah-pindah kota. Bogor, Jakarta. Jakarta, Bogor. Menumpang kereta. Hidup di jalan. Akhirnya dia lelah. Dan memutuskan tinggal menetap. Kota Bogor dipilih sebagai rumah keduanya. Tahun ini merupakan tahun ke-12 dia menetap di Bogor. Wilayah Kelurahan Curug Mekar adalah tempat tinggalnya dari dulu hingga sekarang. Di awal-awal menetap, Anisa mengaku sangat kebingungan. Dia tak mempunyai uang untuk mengontrak rumah. Sampai akhirnya dia memutuskan menjadi pemulung. Tidur masih tidak tentu.
Di mana saja yang penting aman. Dari situ sedikit demi sedikit uang bisa dia kumpulkan. Dia pun ingin mendapat rezeki lebih. Caranya dengan memiliki gerobak sampah. Dari gerobak sampah inilah dia bertemu dengan Nuh, Ketua RT 02 RW 04 Kelurahan Curug Mekar, yang menjual gerobak sampah kepada Anissa. Ya, saya memulung, saya ambil sampah. Saya berputar dari rumah ke rumah yang lain. Saya ini Islam. Agama saya tidak melarang saya untuk memulung. Tapi agama saya melarang saya untuk menjadi pengemis dan peminta-minta. Lebih baik saya jadi pemulung daripada harus meminta dan mengemis kepada orang lain, bebernya.